Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang asal-usul Kota Banyumas. Saya Atik Sari. Saya Pastirva Adila Seda Santoso. Dan saya Cobarti. Dan saya Muhammad Hagalfas. Tanpa berlama-lama, langsung kita tonton saja videonya. Nama Banyumas merupakan nama sungai di perbatasan Desa Kalisube dan Desa Dauhan, sekitar 2 km di sebelah barat Kota Banyumas sekarang. Dalam catatan sejarah, Adipati Djoko Kaiman, pendiri Kabupaten Banyumas tahun 1571, memiliki daerah yang dikelilingi Sungai Pasinggangan di sebelah selatan, Sungai Banyumas di sebelah timur dan utara, serta Sungai Perwaton di sebelah barat sebagai kota pusat pemerintahan wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peninggalan dan catatan sejarah. Pada tanggal 13 Desember 1930, Gubernur Jenderal Van den Bosch memutuskan untuk menetapkan pembentukan Karesidenan Banyumas dengan kota Banyumas sebagai ibu kota karesidenan. Jalur jalan yang menghubungkan kediaman dan kantor bupati yang terletak di sebelah utara, sedangkan kediaman dan kantor presiden di sebelah selatan, merupakan sumbu yang cukup kuat dan dominan. Lingkungan dengan pola papan catur memanjang formalitas Kota Banyumas. Kota Banyumas dapat dimasuki dari 4 arah, yakni arah utara dari Purwokerto, arah timur dari Banjarnegara, arah selatan dari Kebumen atau Gombong, dan arah barat dari Kebasen atau Pathiraja sebagai side entrance. Dari pengamatan lapangan, diketahui bahwa komplek alun-alun dibangun dengan masjid di sebelah barat dan penjara di sebelah timur. Bangunan pendopo dan dalam kediaman bupati dengan arsitektur kombinasi antara gaya tradisional Jawa pendopo dan gaya Eropa dalam. Selain bangunan-bangunan rumah tinggal yang dibangun secara perseorangan, banyak bangunan-bangunan fasilitas pelayanan sosial yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Kota Banyumas, antara lain pasar, pegadaian, kantor bank, kantor polisi, termasuk rumah dinasnya, kantor pos, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto pada awal tahun 1937, dengan pemindahan pusat pemerintahan ini, Kota Banyumas ibarat kehilangan jiwanya sebagai kota pusat pemerintahan. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Banyumas menaruh perhatian terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah tersebut. Pada umumnya, rakyat Banyumas bersifat militen dan banyak putra-putra Banyumas yang mencapai kedudukan tinggi dan terhormat di bidang militer. Antara lain, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto. Sifat-sifat lain dari rakyat Banyumas pada umumnya adalah jujur dan seblaka. Blaka suta, terus terang apa adanya. Bahasa yang digunakan rakyat di Banyumas adalah bahasa Jawa yang khas. Ialah sebuah dialek Banyumas yang agak lain dengan bahasa Jawa di Jogja dan di Solo. Baik tentang pengucapan, sebagian kecil penduduk di luar Karesidenan Banyumas di bagian barat yang berbatasan dengan Jawa Barat berbahasa Sunda. Sebelum tahun 1936, terdapat wilayah Kabupaten Banyumas dengan ibu kota Banyumas yang merupakan ibu kota dari Karesidenan Banyumas, serta wilayah Kabupaten Purwokerto dengan ibu kota Purwokerto. Namun berhubung dengan kritisnya ekonomi yang melanda seluruh dunia, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1936 mengadakan penghematan secara besar-besaran, antara lain dengan menghapuskan wilayah Kabupaten Purwokerto yang digabung dengan Kabupaten Banyumas. Akan tetapi, yang dipilih sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas dan ibu kota Karesidenan Banyumas ialah Purwokerto karena beberapa pertimbangan, terutama karena kota Purwokerto dianggap lebih strategis di antara lain karena terletak pada jalur-jalur kereta api. Asal-usul nama Banyumas terdapat 4 versi. Namun di sini yang akan kami terangkan adalah versi 2 dan ketiga, yaitu versi kedua, asal mula nama Banyumas itu berhubungan dengan legenda tentang terjadinya sumber jernih yang terletak di dalam kompleks makam Embah Kalibening, Dukuh Kalibening, Desa Dauhan, Kecamatan Banyumas.
Konon pada waktu itu wilayah Banyumas yang masih bernama Silerong, ada pula yang mengatakan Salarong, yang dilanda musim ketiga atau kemarau, musim kemarau yang panjang, sampai seluruh sumber air yang ada, bahkan bengawan atau sungai Serayu yang besar tidak berair sedikit pun. Ketika itu air yang dalam bahasa Jawa banyu itu senilai seperti harga emas, yang dalam bahasa Jawa adalah mas atau emas, karena sangat sulit sekali didapat. Lalu pada saat itu timbullah nama Banyumas untuk menggantikan nama Silerong. Bupati pertama Banyumas ialah Raden Jaka Kaiman yang memakai nama tua, yaitu Raden Adipati Warga Utama yang kedua, yang lebih terkenal dengan sebutan Adipati Merapat. Atas beberapa pertimbangan memutuskan untuk pindah tempat kediaman dari Wirasaba dan membangun dalam atau rumah kabupaten yang baru di wilayah Kajawar. Tempat asalnya tepatnya di bekas hutan Mangli sebelah selatan Sungai Serayu. Pada waktu para pekerja sedang sibuk melakukan tugasnya masing-masing, di bawah pengawasan Menteri-Menteri Anom membangun pusat pemerintahan yang baru itu, maka sekonyong-konyong terlihatlah sebatang kayu berukuran besar sekali yang hanyut di Sungai Serayu dan anehnya lalu menepi ke pinggir sungai. Setelah batang kayu itu beramai-ramai diambil, ternyata kayu itu kayu emas yang banyak tumbuh di Desa Karangjambu, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Pada saat yang sangat-sangat genting itu, datanglah seorang asing yang sakti dengan mengendarai seekor kuda yang bernama Sembrani di Dukuh Kalibening. Maka atas permohonan penduduk yang sangat menderita itu, orang asing tersebut lalu menciptakan sebuah sumber air yang airnya sangat jernih, atau dalam bahasa Jawa yaitu bening. Kemudian batang-batang kayu emas itu oleh Adipati Merapat dijadikan sekak guru pendopo. Setelah ibu kota kabupaten selesai dibangun, maka diberi nama Banyumas karena ditemukannya batang kayu emas yang terbawa oleh air yang dalam bahasa Jawa yaitu banyu.